Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paket sudah datang dari channel Dunia Gokong untuk Kang Dede dan Kang Yosi beserta timnya yang lain. Saya ucapkan terima kasih untuk cindera matanya. Rokok juara ini cindera matanya ini. Gimana ini bukanya ini? Ini batunya sudah nyampe dan saya terima dengan tangan terbuka. Sangat terima kasih kepada channel Dunia Gokong, Dunia Karisma, Dunia Sejarah Sriwijaya, dunia apa lagi itu ya lupa saya. Semoga dunia Gokong dan dunia lainnya yang tidak bisa saya sebutkan, semoga berkembang besar, menyebar luas hingga sukses beserta Kang Dede untuk pemimpinnya dan yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih, dan untuk pemberian cindera mata ini semoga bermanfaat untuk saya dan keluarga. Saya ucapkan terima kasih, dan ini saya terima untuk Kang Dede dan yang lainnya. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan hadiahkan Al-Fatihah atas ucapan terima kasih untuk Kang Dede beserta timnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel YouTube. Pada tepatan malam ini, hari Selasa mau memasuki malam Rabu, kita mendapatkan undangan bahwa di lokasi tersebut kita mendapatkan undangan bahwa di lokasi tersebut informasinya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan atau hal-hal yang mistik atau hal-hal yang sejenis makhluk-makhluk yang tidak nampak. Dan di situ juga kita mengungkap sejarah ini. Tujuan semata-mata untuk masuk di channel YouTube ini untuk untuk mengungkap sejarah, kedua juga untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran Allah. Yang ketiga juga kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata untuk beribadah atau dekat diri kita kepada Allah. Oke, pemirsa, kita posisi ada di jalan kita mau menuju ke lokasi. Sambil kita menuju ke lokasi, kita sambil berjalan dan sambil bercerita. Ayo, Risma, Kang Yadi. Oke, pemirsa, hari ini atau malam ini kita mendapatkan undangan bahwa lokasi tersebut informasinya banyak sekali makhluk-makhluk yang sakral atau makhluk-makhluk gaib yang mendapat informasi bahwa di lokasi tersebut banyak sekali makhluk-makhluk yang nggak nampak, atau di waktu tengah malam sering terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, malam ini bertepatan jam 12 malam kita datang ke lokasi
Tujuannya kenapa kita harus datang jam 12 malam? Karena di waktu jam 12 malam inilah kita ingin melihat aktivitas sosok makhluk-makhluk sakral atau makhluk-makhluk yang di luar dari nalar manusia. Apabila kalau memang benar-benar lokasi tersebut ada mengandung unsur kekuatan hal mistik, di waktu jam 12 inilah kita bisa melihat bahwa memang benar-benar ada hal-hal makhluk-makhluk yang tidak kita inginkan. Dan di situ juga seandainya kalau kita melihat ada benda-benda bersejarah sejenis apapun, selagi benda-benda bersejarah itu satu tidak merugikan manusia, kedua banyak sekali manfaat atau unsur sejarahnya, kita akan kita ambil dan kita akan kita ungkap. Itu. Oh, ternyata di sini lokasinya permisah, kita mendapatkan lagi teman kita lagi live di dalam ini. Mudah-mudahan di malam ini kita konten bisa mendapatkan apa yang kita inginkan untuk mengungkap sejarah. Dari mana ini? Dari mana masuknya? Dari sana ya? Oh, dari sini. Dari sini permisah kita masuknya. Ternyata di dalam lokasi sini permisah. Kita mendapat undangan. Kayaknya lokasinya agak lumayan cukup seram sih. Kalau dari posisi tempatnya cukup seram. Tapi kita belum tahu apakah ada benda bersejarah. Hah? Nah, sini, lewat sini ya? Oh, sini, lewat sini. Ternyata permisah kita lewat sini. Masuki gerbang. Tapi kita nggak tahu gerbang apa ini, sekolah apa. Tempat apa ini namanya? Oh, rumah sakit hewan. Rumah sakit hewan. Oh, ini ya. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Salam kenal, salam persaudaraan. Ya, Saya dari Ketua Dunia Gokong yang bernama Kang Dede Purwanto. Ya, kita mendapat undangan dari teman Kang Iwan. Katanya kita diizinkan di sini live. Gimana menurut Akang, kira-kira diizinkan nggak? Ya, Konten. kalau aku kurang tahu di mana gitu. Enggak, maksud saya ini kita konten di sini diizinkan nggak sama Akang? Oke, itu yang saya minta dari izinnya dulu, Kang ya. Karena kita ingin mengungkap sejarah. Arti mengungkap sejarah, apabila kalau ada benda-benda hal yang kira-kira di luar dari akal manusia, insya Allah dengan kebesaran Allah nanti kita nyatakan. Gitu. Nah, kita dengan siapa ini namanya, Kang? Aku. Ya. Purwanto. Udah lama di sini kerja, jaga di sini, Kang? 10 tahun. Selama 10 tahun di sini ada nggak kejadian-kejadian yang aneh atau hal-hal yang mistik? Kalau yang aneh belum pernah. Belum pernah. Tapi kata orang-orang Ya, sering gitu. sering. Dari perkataan orang itu sejenis apa aja dapat informasi dari orang-orang, Kang? Yang jelas katanya perempuan gitu loh. Perempuan. Sejenis kuntilanak. Terus selama Akang jaga di sini terlihat nggak ada sosok seperti kayak sinar, terbang? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali. Cuman pernah ada orang ngomong di sini banyak gitu. Oh, sejenis benda-benda pusaka. Oke. Itu dapat Tapi orang-orang yang tahu dulu kan di sini untuk latihan karate. Iya, iya. Katanya. Iya. Kalau aku sih orang awam nggak tahu. Iya, iya, iya. Bekas kandang sapi. Awalnya Oh. sebelum Ini lokasinya luas nggak, Kang? lumayan Sampai ke belakang. Oke, permisa, kita mendapat informasi lokasinya ini sangat luas. Nanti kita selusuri. Kita juga sudah mendapatkan informasi dari kepada Bapak siapa? Pak Purwanto yang menjaga di lokasi ini. Tapi kalau dari menurut Pak Purwanto ini, dia tidak melihat hal-hal kejanggalan aneh. Tetapi kalau mendapat informasi dari orang-orang yang di luar dari Pak Purwanto, termasuk ada orang yang belajar silat,
dia mendapatkan informasi dari orang-orang yang belajar silat atau gurunya ya. Ya gurunya. Nah, dia melihat dari sosok guru yang silat di sini, pernah latihan di sini, dia melihat ada kejanggalan-kejanggalan aneh seperti benda-benda Misalnya, bersejarah. Ya, dulu murid-muridnya kan ada yang kesurupan. gitu Kang ya. Gitu. Oh, Nah, makanya yang kesurupan itu cerita istilahnya. oh, nah ini pemirsa kita mendapat dari Pak Purwanto ini, dia bilang katanya guru silat atau muridnya suka kesurupan atau kerasukan sosok makhluk jin. Nah ini yang akan kita ungkap, pemirsa, kita ungkap dan kita akan selusuri. Kalau memang benar di sini ada unsur sejarah atau benda-benda bersejarah, kita akan ungkap dengan kebesaran Allah. Ini yang kita jelaskan. Yang kedua, pengambilan barang pusaka ini semata-mata bukan kita tujuannya untuk menunjukkan kebesaran pusaka tersebut, tetapi kita ingin menunjukkan kebesaran Allah. Tanpa bimbingan dan tanpa kita dekat kepada Allah, kita sebagai manusia tidak akan bisa hidup. Karena semua kehidupan di dunia dan akhirat itu semuanya Allah yang mengatur. Ya, baik dari miskin, kaya, itu semuanya Allah yang mengatur. Jadi maka dari situ kita konten di channel YouTube ini semata-mata ingin menunjukkan kebesaran Allah dan ingin mengungkap sejarah. Oke Kang, terima kasih banyak Kang ya. Kita menyelusuri lokasi. Seandainya kalau memang ada di sini barang bersejarah, kira-kira diizinkan kita untuk mengambilnya Kang? Oke, terima kasih banyak Kang ya. Ya. Oke, pemirsa kita lanjut ke lokasi, kita selusuri. Ayo Kang. Ini melok. Di mana ini lokasinya Kang Iwan? Oke. Tolong diselusuri, dibantu Kang Iwan. Kita tidak tahu jalannya ini, karena bukan wilayah kita ini. Sana bisa ya? Bonyok. Satu. Oke pemirsa, kita di sini Anda lihat sosok keris kecil. Penunggunya sosok perempuan berambut panjang. Kelebihan keris ini kalau saya lihat dari khodam sosok makhluk jin ini perempuan, kelebihannya untuk pengasihan dan juga untuk pemikat atau di bidang pengobatan. Di sini ada keris kecil, tapi kita belum tahu sekecilnya sekecil apa. Kira-kira belum tahu, kita akan selusuri. Kita lihat posisinya ada di sini pemirsa. Di sini. Posisinya ada di sini kerisnya. Ya. Ini tadi kita lihat pemirsa, di waktu saya wawancara dengan Bapak, ada sekelebat perempuan berambut panjang. Dia berjalan langsung masuk ke selau batang sini. Masuk ke batang sini, ternyata menghilang. Ternyata pas saya buka kebatinan saya, di sini ada sosok benda pusaka atau benda bersejarah. Ya, insya Allah nanti kita akan nyatakan. Mungkin akan saya serahkan kepada saudara Ibu Risma. Mampu sanggup? Oke. Oke pemirsa, untuk pengambilan keris ini nanti akan saya serahkan kepada Ibu Risma. Nanti Ibu Risma posisinya ada di sini. Dibuka kebatinannya Ibu Risma ya. Di bawah sini ya kerisnya. Coba dibuka dulu kebatinannya. Dilihat ada enggak. Dibuka kebatinannya. Kalau udah terlihat ya, baru nanti dilaksanakan. Terlihat enggak? Ada terlihat? Oke. Pemirsa, sebelum kita untuk melaksanakan, coba diselusuri dulu, dibersihkan dulu, agar supaya kita di sini nggak ada settingan.
Kang Yadi, coba dibersihkan dulu Kang Yadi. Iya. Terus keliling. Ya, kelilingi terus. Nah, senternya diterangi. Terus dikelilingi. Coating, terus kelilingi. Terus kanan nang, kelilingi terus sampai keliling sana. Di sebelah garunya, sini. Sini, Be. Sini, sini. Sini, sini. Di sini. Minyaknya mana? Minyaknya. Dah, cukup gitu. Mana minyak? Allah. Sudah disorting? Sudah dilihat galau Kang Angga? Sudah? Oke, pemirsa, coba didekatkan lagi kameranya. Iya. Ini posisinya ada di sini ya, Ibu Risma ya. Kita bersihkan dulu pemirsa ya. Ini ada di sini ya. Lihat dulu kebatinannya ada di sini. Di dalam sini ya. Ya. Di dalam sini nanti ditarik. Terus nanti dinyatakan di mana tempat minyak yang nanti saya jatuhkan ya. Oke pemirsa, kita memakai mediator minyak. Tujuan memakai mediator minyak untuk mempermudahkan agar supaya barang pusaka yang ada di sini, bisa keluar dan dibantu dengan mediator minyak tersebut. Nanti yang mana saya jatuhkan minyak di situ nanti dijatuhkan ya, terusnya. Garu, dapatkan garu ya. Nanti tarik nyatakan semua. Iya. Ya, usah situ nak. Tangan ini si garu. Nah, ya dia. Ya, tinggal satunya di sini. Ya, nanti di waktu Boris menarik, barunya tarik. Ya. Kameramen nanti dekatkan di waktu maunya tarik. Oh, ini syaitan rajim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil qalibin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ajlil وعلى آله وصحبه أجمعين. Buka Ibu Risma, cari sambil disikir. Subhanallah, sikirkan. Subhanallah. Salah Allah. Subhanallah. Terus sikirkan. Jadi
Subhanallah. Biar dia ngeliat sendiri. Alhamdulillah bisa. Mantap. Ini sosok, ini pusakanya paman saya, sosok gadis. Ini si hodamnya perempuan paman saya. Perempuan berambut panjang. Astagfirullahaladzim. Ini manfaat dan kegunaannya bisa untuk pengasihan, pengobatan, juga untuk usaha ya paman saya. Oke, alhamdulillah sudah didapatkan. Di mana tadi posisinya Ibu Risma dapat di sini? Alhamdulillah permisa, dengan kebatinan dan keyakinan saudara Ibu Risma mendapatkan sosok keris. Ternyata yang saya lihat dari kebatinan saya, ternyata kerisnya memang benar kecil. Di sini kita lihat ada sejenis rajahan, ya. Ini boleh dilihat sejenis rajahan. Tetapi isi sosok penunggunya ini sosok perempuan ya Bu Risma ya. Iya. Ini untuk pengasihan juga untuk di bidang pengobatan ya. Tetapi kita lihat juga unsurnya apabila dia tidak menyimpang dari syariat Islam, dan barang pusaka ini apabila kalau kita memegangnya semata-mata hanya untuk mengenang sejarah atau mengoleksi benda pusaka ini, Islam tidak melarang ya. Tapi kalau seandainya barang pusaka ini kita memakai menyimpang dari syariat Islam, kita tidak akan kita berikan, dan kita juga tidak akan gunakan kepada orang-orang yang akan menyimpang dari syariat Islam. Ini keris yang kita dapat sejenis keris apa, kita belum paham, nggak tahu, tetapi kita hanya bisa mengungkap isi khodamnya ya. Tetapi kalau sejenis kerisnya kita jelaskan bahwa keris pusaka ini tidak lain dan tidak bukan juga, tetap itu buatan manusia. Oke. Pemirsa, kita sudah kita mengungkap sejarah, kita akan menyelusuri lagi dan kita akan mencari lagi apakah memang ada selain dari benda-benda pusaka ini. Apabila ada, kita akan ungkap lagi dan kita akan selusuri dan kita akan nyatakan dengan kebesaran Allah. Ini coba disimpan terus. Di mana lagi ada tempat? Monyet. Monyet. Gimana? Boleh. Tolong ditunjukkan aja lokasinya. Kita nggak tahu tempatnya. Lihat mana? Mana yang kira-kira aman? Ini Pak D, kita sudah dapatkan satu sosok keris ya. Gimana menurut Pak D? Nah, jadi di sini ada sosok perempuan, isi penunggunya perempuan, tapi dia sosok keris kecil. Alhamdulillah sudah kita dapatkan. Kalau orang lihat dari sini larinya ke sini. Perempuan itu? Iya. Rambut panjang. Berambut panjang, pakai baju putih. Iya. Benar. Dia ngilangnya di posisi pohon itu ya Pak D? Ya pohon ini kadang duduk di atas itu. Di atas gedung itu. Ya. Kalau Udah. orang lihat, kalau aku belum pernah. Ya. Mudah-mudahan nanti ini kalau udah kita ambil, mudah-mudahan sosok makhluk itu tidak akan nampak lagi. Jadi kita pengambilan barang pusaka ini Pak D, sebagian juga untuk membersihkan makhluk-makhluk di sini yang akan mengganggu. Gimana? Kalau jambu sudut sana. Iya, menjambu di sana, Pak. Ya, kita nyari yang di lokasi sini, ada yang tempatnya kira-kira. Ada lagi tempatnya lain dari sini? Yang monyet ini di sini? Ntar kita lihat dulu ya. Di dalam sini, kalau kita lihat wujud palsunya, itu sosok seperti, ini saya jelaskan, kalau wujud palsunya, ini sejenis pocong di dalam sini. Tetapi itu wujud palsunya, tapi kalau wujud aslinya, sosok jin. Sini. Di dalam ruangan sini, saya lihat ada sosok makhluk hitam
hitam, berbulu, matanya merah. Ya, di dalam sini. Dan saya lihat di lingkungan sini nggak ada barang-barang bersejarah atau pusaka. Di sini sosok makhluk jin yang tidak ada khodam atau tidak ada benda pusakanya. Ya, jadi kalau kita mau konten di sini untuk menyatakan berkemungkinan nggak ada. Ya, tapi kalau melihat dari kebatinan saya, di sini banyak sosok makhluk-makhluk jin yang tidak ada khodam atau pusakanya. Di sini sosok sejenis pocong, tapi kalau wujud palsunya, kalau wujud aslinya sosok jin. Dia tidak berpakaian, cuman pakai celana doang, ya. Tapi kalau wujud palsunya dia suka berupa wujud seperti pocong. Tujuannya ingin menakut-nakuti orang. Situ sosok Gundurwo. Gundurwo ini suka jahil, ya. Suka jahil, suka sekali dengan perempuan-perempuan. Ini kita posisinya kalau kita lihat itu dia menghadap ke kita, melihat ke kita. Seolah-olah dia nggak suka dengan kita. Itu. Oke, pemirsa, kita sudah selusuri di lokasi ini. Ternyata di lokasi ini tidak ada benda bersejarah atau barang-barang pusaka. Kita akan mencari lagi, kita akan selusuri kembali. Karena posisi kita terlalu kuat aura gaibnya sampai kita berbicara agak sedikit tersengah-sengah. Ada lagi lokasi lain, Kang? Oke. Oke, pemirsa, kita dapat informasi lagi dari Kang Iwan. Katanya di posisi di belakang pos ini ada sedikit cukup lah yang lumayan angker. Mudah-mudahan kita bisa temukan apa yang kita cari malam ini. Lewat tempat tadi ya? Dapat sikot kayaknya. Oke, pemirsa, kita tadi lihat sekelebat ada sosok macan hitam, kurang lebih tingginya sekitar hampir sebesar kerbau. Ya, kita lihat tadi sepintas, ini sosok makhluk gaib, kayak seperti macan kumbang, ya. Tapi kalau macan kumbang nggak sampai segede kerbau. Nah, saya lihat tadi ada sosok macan hitam, saya kira tadi itu sosok makhluk Gundurwo. Ternyata saya lihat sepintas ada macan kumbang lewat masuk di sebelah sini menghilang. Itu. Di sini saya lihat ada sejenis sinar, ya. Sinar dibilang sinarnya itu agak keputih-putihan di posisi sini, ya. Nanti coba kita buktikan sosok macan hitam ini dia menghilang ke sini. Berkemungkinan besar ini sejenis benda sejarah atau benda-benda pusaka, ya. Siapa ini yang mau minta bantuan? Kang Iwan? Mana Kang Iwan? Kabur ini. Nanti dibantu, coba dibuka dulu dari kebatinan. Kang Iwan sama Ibu Risma ya. Nanti coba ditarik, dinyatakan ke sini. Ya. Ya, ini ada di pohon sini. Kalau kita mau masuk ke lokasi sini kan agak sedikit sulit, ya. Agak sedikit sulit, nanti kita nyatakan ke sini aja, ya. Kang Iwan ya, Bu Risma. Oke. Oke, pemirsa. Di sini kita lihat, coba dicek dulu Kang Iwan kebatinannya. Sini saya lihat ada sinar putih, ya. Ibu Risma coba dicek dulu ada sinar putih, ya.
Kalau memang udah terlihat di situ ada sosok di sinar putih, fokus nanti ke sinar putih tersebut ya. Fokus di sinar putih tersebut, nanti naruh dinyatakan ke sini. Ya. Iya. Itu. Bisa? Cek dulu. Kalau memang benar sudah terlihat Kang Iwan sama Ibu Risma, baru nanti kita nyatakan, baru nanti dilihat posisinya. Coba dicek dulu. Selusuri dulu. Kelilingi nyarinya. Sambil dicek Risma. Hah? Mana minyaknya? Minyaknya ada. Minyak. Yang ini bisa. Enggak, minyak yang tadi. Tadi habis tadi. Ini lain nih, minyak itu. Kalau minyak itu kayak barangnya diambil sama Kang Angga, situ yang rugi, dia yang untung. Jadi buntung. Coba dilihat dulu sini. Oh, ini tempatnya kayak gini. Batu semua, pindah aja lah. Pindah aja, nanti dikira setting. Ya, sini aja lah. Ya, coba di setting dulu. Setting dulu. Ya. Oke. Nah, oke, sudah cukup di sini. Oke. Ya. Ini siapa yang mau menyatakannya? Kang Iwan? Bu Risma? Ibu Risma? Oke. Kayaknya bunyi suling tadi. Hah? Ini dicek dulu Ibu Risma di sini posisinya. Dicek dulu ada nggak? Kang Iwan? Ada? Warna apa? Putih. Nanti Ibu Risma yang narik, Kang Iwan bantu tenaganya salurkan ke Ibu Risma ya. Nanti Ibu Risma bisa mempermudah untuk dinyatakannya. Ya. Oke. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada shay'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah. Dilihat di sini Bu Risma ya. Posisinya. Jadi di mana tempat ada minyak di situ nanti ditarik. Nyatakan ke sini ya. Oke pemirsa, Ibu Risma yang akan menyatakannya dan Ibu Risma sudah melihat ada sosok sinar putih. Dia akan tarik dan dia akan nyatakan di sini. Mudah-mudahan dengan kebesaran Allah kita bantu zikir dan doanya agar supaya Ibu Risma bisa mempermudahkan untuk menyatakan barang tersebut. Auzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri min salimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri min salimin. وأنشدنا من بيء من صارمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Sambil dizikir, bukanya sambil dizikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Lebih diterangkan lagi senternya. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Terus disikir terus.
subhanallah, subhanallah. Terus zikir. Subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini kita lihat dulu. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan batu warna bening. Ini batu kecubung. Ternyata memang benar sosok penunggunya mau. Nah, itu. Kita lihat ini sejenis macan hitam. Atau kalau dibilang itu apa namanya yang tadi saya sebutkan, itu macan kumbang ya. Ini cuma satu. Ini kegunaannya ini orang yang memegangnya ini akan untuk pembungkam atau menjadi seram ya, segan orang itu memegangnya batu cincin tersebut. Ini untuk kewibawaan juga untuk pembungkam. Alhamdulillah saudara Ibu Risma sudah bisa mengungkap dan bisa menyatakan dengan barang tersebut, dan semuanya kita nyatakan ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa kita harus lebih dekat kepada Allah daripada kita harus mendekatkan dari sosok benda pusaka tersebut. Gimana rasanya Ibu Risma pengambilan barang pusaka ini? Agak sulit juga, kekuatan energinya Agak besar. Dibanding ke yang di sana? besar ini. Lebih besar yang ini? Oke. Tapi Ibu Risma alhamdulillah kan bisa diatasi kan? Alhamdulillah bisa diatas. Oke. Yang penting kuncinya satu, Ibu Risma tetap selalu berzikir dan memohon kepada Allah di waktu pengambilan barang pusaka ini. Ibu Risma harus lebih yakin dan lebih bertakwa kepada Allah. Ya. Oke, pemirsa, kita sudah mengungkap satu sejarah. Yang tadi kita mendapatkan satu, ini sudah mendapatkan dua. Berarti kita sudah mendapatkan dua benda bersejarah. Kita akan cari lagi dan kita akan selusur lagi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Oke, tolong disimpan dulu. Gimana lagi? Ada tempat? Bisa? Oke, siap. Oke, pemirsa, kita mendapatkan informasi. Kita akan mencari lagi lokasi di sini. Sambil ngobrol, Berisma, belajar ngobrol. Pemirsa, kita akan pengambilan yang ketiga pemirsa ya. Kita belum tahu benda apa yang kita akan ambil. Minta doanya pemirsa ya. Doanya supaya lancar. Kapan keluar dari sini itu kalau malam kayak barbar gitu. Sini Kang ya. Tarik dikit ya tadi. Kuat energinya. Di dalam ini kita lihat ada sosok kiai. Ya. Ini Kang. Ini. Sini dulu Kang. Kita lihat dari kebatinan saya, di dalam ini ada sosok seorang kiai. Dia memakai jubah warna putih, ya. Sering suka kalau orang yang melakukan ibaratnya tuh yang suka melakukan hal-hal yang di luar nalar atau ibarat itu melakukan perbuatan-perbuatan kotor, dia nggak suka di dalam ini. Itu sosok kiai, dia jenggotnya panjang segini, ya. Dia memakai sorban warna kayak seperti apa kalau pakaian Jawa? Nah, seperti ibu ini, Ibu Karisma. Tapi dia belangkonnya warna hitam, ya. Ibu Risma warna hijau. Ini kita lihat belangkonnya. Terus dia memakai jubah, ya, sosok kiai jubah hitam. Dia memegang tasbih. Saya lihat ini ada batu mustikanya di dalam ini. Jadi yang akan kalau lewat suka debar-debar, ini mohon maaf Kang ya. Saya lihat dari kebatinan saya, kalau akan berpapasan dengan sosok makhluk gaib ini,
kadang hati jiwa Akang itu merasa debar-debar, ya. Itu disebabkan karena Akang juga mempunyai amalan. Kita jujur aja, kita saling terbuka aja, Kang ya. Jadi amalan Akang dengan sosok makhluk jin itu berlawanan, ya, bertentangan. Ini yang saya lihat. Jadi setiap kali Akang lewat, kayak seperti ada yang ngikutin, itu seperti ada yang melihat, ya. Benar nggak kira-kira? Nah, itu. Tapi hati jantung Akang tuh kayak bergetar kuat, debar-debarnya. Nah, itu dari pengaruh amalan yang sering Akang jalanin. Jujur, Akang punya amalan kan? Ini kita bukakan aja, Kang. Itu. Amalan Akang itu tujuannya semata-mata untuk menjaga diri. Ya. Nah, itu. Dia juga punya amalan Akang dengan amalan dia juga sama. Itu yang apa tuh kontak batin antara benda ini dengan Akang. Nah, itu. Ini bisa kita nyatakan, bisa kita ambil. Kalau memang Akang suka, bisa kita ambil, kita nyatakan. Ya. Karena ini kalau saya lihat sejalan selaras dengan Akang. Nah, itu. Siap? Siap. Oke. Oke, pemirsa. Sedikit kita bercerita dengan Akang. Siapa nama Kang? Purwanto. Kang Purwanto. Kita baru kenal malam ini loh. Ya, Kang ya? Baru kenal malam ini, tapi saya buka dari kebatinan Akang. Jujur kita aja terbuka, Kang ya. Akang juga mempunyai amalan. Amalan Akang nggak berlawanan. Sejalan dengan makhluk sejenis sosok seorang kiai, tapi dia ini seperti pakaian kayak seperti apa ya? Kalau orang Jawa itu seperti kalau pakaian adat Jawa itu seperti para wali, seperti Sunan Gunung Jati, gitu loh pakaiannya, hitam. Itu. Nah, Akang kalau sekali lewat kayak gitu, batin Akang, terus posisi Akang tuh kayak seperti mau melirik, kayak ada ngelirik, ada yang ngeliat, benar kan? Nah, itu. Terus jantung Akang debar-debar, nah itu berlawanan di situ. Insya Allah mudah-mudahan pemirsa kita akan nyatakan, kita akan ambil. Tapi sebelum saya mengambil, nanti akan saya serahkan kepada saudara Ibu Risma dan Kang Iwan, ya. Seandainya kalau Kang Iwan sama Ibu Risma ibaratnya itu nggak mampu, baru saya turun tangan. Kang Yadi sanggup? Sanggup? Oke. Sekarang nanti bertiga dicek dulu di dalam, buka kebatinannya, posisinya ada di mana, ya. Dicek posisinya ada di mana, ya. Nanti mau dinyatakannya di mana, ditariknya di mana. Dicek dulu. Tuh. Gimana? Tengah sini. Atas ya. Atas kosong. Di atas. Bawah itu. Di atas itu memang terasa Kang, agak sedikit aneh. Agak aneh. Kalau ke atas agak aneh. Oke, kita belum pernah kan ke dalam Kang ya? Nah, posisi kita belum pernah ke dalam. Ini yang dilihat dari saudara Ibu Risma di atas. Terus posisi Akang juga merasa di atas itu ada kejanggalan ya? Janggal. Pokoknya ini ruangan ada ruangan duanya ada janggal. Oke. Ibu Risma sanggup? Oke, pemirsa, kita akan serahkan kepada Ibu Risma. Tapi kuncinya satu. Akang mau memilikinya barang ini? Karena barang ini mau ikut loh. Kalau mau, nanti di waktu pengambilan akan disebut nama Akang. Jujur, Akang nggak usah khawatir. Saya tahu di dalam hati Akang merasa ragu dan takut. Nanti takut barang ini akan mengganggu Akang atau menyimpang. Ya, enggak. Karena amalan Akang dengan amalan dia itu sejalan. Itu. Dan barang ini, saya lihat dia tidak mau merugikan orang. Dan dia tidak mau menyesatkan orang. Justru kalau misalnya makhluk ini, kalau ada lingkungan di sini ada yang mau berbuat maksiat, berbuat zina, dia paling nggak suka. Ini saya jelaskan. Jadi kalau memang Akang memang yakin ingin mau diambil, kita ambilkan atas nama Akang. Siap? Mau? Oke. Jadi Bu Risma nanti pengambilannya dicek dulu posisinya ada di mana. Setelah nanti diambil, Risma memohon kepada Allah, sebut nama Akang, meminta untuk dinyatakan barang tersebut ini. Ya? Siap? Oke, mau dinyatakan di mana? Di mana? Di sini. Oke, coba dicek dulu, diselusuri dulu.
Sudah? Sudah dilihat? Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini dilihat dikelilingi Bu Risma ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba disetting lagi. Kita lagi sambil menyampai ininya, nanti siapa tahu kita naruh barang. Subhanallah, subhanallah. Ini mic-nya. Ya. Pegang aja. Pakai di tanah ya. Kita pakai di apa tuh di pohon. Allah Akbar. Allah Akbar. Wujud. Iya. Ada? Alhamdulillah. Aduh, Ini. ayah. Jadi, alhamdulillah. Ini saya. Alhamdulillah rumah saya batu mustikannya udah kita wujudkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini wujudnya sosok kiai pernah saya. Ini untuk kewibawaan, untuk jaga badan, juga bisa untuk pengobatan. Silakan panggil orang apa namanya? Ini Ya, batu mustika ini sudah ada pemiliknya ya pernah saya. Iya. Serahkan aja. Ini bang sudah kita serahkan. Berminat Pak, ini berminat. Mudah-mudahan selaras Pak ya. Ya, nanti besok pagi sebelum keluarga zakat Besok masuk ke jalan masjid. iya. Sanggup kan, Kang? Sanggup kan? Gimana menurut Akang? Kenapa? Apa yang dirasakan? Hah? Dingin. Dingin. Terus di dalam hati Akang kira-kira merasa nyaman nggak? Megang barang nyaman. Terus kira-kira di dalam hati Akang merasa cocok nggak? Tapi kayaknya aku agak cocok yang satu tadi, Yang mana? yang bawah. Oh, mau yang cocok yang tadi. Oke, boleh kalau mau yang tadi. Berarti ini enggak. Oke, mana tadi yang satunya tadi? Oke. Ini sosok batu ini penunggunya
macan ya Kang ya. Ini sosok seorang kiai ya. Jadi yang mana yang Akang merasa cocok di hati Akang? Yang ini. Oke, yang ini. Kita jelaskan pemirsa, batu kecombong ini yang kita dapat malam ini ternyata udah ada pemiliknya, dan pemiliknya ialah yang mempunyai lahan tersebut, menjaga tersebut. Jadi saya jelaskan barang pusaka ini berarti sudah akan diterima kepada saudara siapa, Kang? Purwanto. Kang Purwanto. Ini saya berikan secara cuma-cuma gratis, Kang ya. Satu, saya jelaskan lagi, barang ini hanya sejenis batu cincin, Kang ya. Penunggunya itu sosok makhluk jin. Sosok makhluk jin itu kita kembali kepada Allah, berarti semuanya ciptaan Allah. Dan sosok makhluk jin ini tidak ada lain dan tidak juga bukan di bawah kekuasaan manusia, karena manusia itu lebih sempurna daripada sosok makhluk jin tersebut. Ini saya jelaskan. Jadi saya pemberian barang pusaka ini hanya semata-mata sekedar cenderamata, tidak dipungut biaya maupun dimintai mahar. Tetapi keikhlasan dari Akang besok pagi sebelum jam 12 nanti tolong dikeluarkan uang seikhlasnya Akang, mau 1.000 perak kayak mau 10.000, masukkan ke celengan masjid, meminta keberkahan dari Allah agar supaya benda yang Akang pegang ini bermanfaat dunia dan akhirat. Itu yang saya jelaskan ya. Karena saya memberikan barang ini, saya tidak mau nanti barang ini saya berikan nanti Akang yang sesat, saya juga merasa berdosanya lebih besar ya. Itu. Jadi sanggup Akang untuk mengambilnya nih? Ya. Oke pemirsa, alhamdulillah batu kecombong ini sudah diterima kepada saudara Akang. Berarti yang kita masih dapatkan 2 yang masih kita simpan ya. Itu aja dulu, kita akan selusur lagi mencari yang lain. Ayo. Ada tempat lagi Kang? Yang bunganya. Yang lucu lah perasaan dia kenal dengan saya. Siapa? Ya. Bakal ya. Ada sosok Istanbul. Kalau di sini makhluk, ya, ini makhluk kayak seperti makhluk kerdil, ya, seperti makhluk kerdil, dia sosok jin, tapi cebol, ya, kayak seperti gimana ya? Kalau manusia itu kurang, kalau manusia itu nggak normal itu, badannya kecil, tua. Ini ada sosok makhluk jin, dia cebol. Kepalanya botak, pendek, tangannya pendek semua. Ya, ini yang kita lihat di sini. Nah di sini ada sosok Alkitab Istanbul. Ya, coba nanti kita nyatakan posisi. Coba dicek dulu Ibu Risma posisinya. Ini ada Alkitab Istanbul. Coba dicek dulu. Ini ada di posisi di atas. Ya. Coba di sini. Ada di atas.
Kang Yati, nanti pegang kamera. Kang Nanang bantu narik ya, Bu Risma ya. Cek dulu. Ya, ada di sini, Mas. Gimana? Sini. Di atas ini. Di atas. Warna apa sinarnya? Putih. Putih. Kang Nanang coba dicek dulu. Kebatinan. Ya. Nanti sekarang gantian nih Ibu Risma ya. Nanti biar Kang Nanang yang narik, Ibu Risma transfer tenaga dalamnya ke Kang Nanang ya. Ya. Mic-nya dikasihkan Kang Nanang. Mana minyak. Itu suara apa bilang? Apa pikiran gitu? Nyanyi tadi 5 lagu, Mas. Dari sawir bang. Siap dulu. Air itu tidak warna-warna. Oke pemirsa, nih kita akan pengambilan barang. Kan paske dengan ucapan kalimat Allah Akbar. Ya. Oke pemirsa, sebelum kita pengambilan, kita telusuri lagi, kita lihat lagi, coba kameramen dilihat, shooting dulu, Kang Angga. Nanti di waktu ini posisinya ada di atas ya, Iya. Kang Nanang ya. Ya nanti ya Kang Nanang yang narik, Ibu Risma transfer tenaganya ke Kang Nanang ya. Iya. Nanti di waktu sampai di sini Kang Nanang tepakan aja ya, tepat bawah langsung nyatakan ke bawah ya. Makasih. Kayak gitu ya. Tarik sambil pikir penapasan. Ya. Oh gitu deh. Ini minyaknya kita keliling ya. Jadi carinya di lokasi sini. Ya. Di belakang. Mana? Ya. Lagi mana? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi walidin min qalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi walidin min qalimin. Itu enggak?
وعاشرنا من بيء من ظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allah terus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini nama saya. Muslimin sholibin min sholibin. Cacing. Allahumma Cacing. sholli ala Cacing. sayyidina Muhammad. Ini sebelah sini. Zalimin bin zalimin وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأكرر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بين السالمين وعلى آله وصحبه. Sosok benda pusaka yaitu Alkitab Istanbul. Kita belum tahu isinya, apakah benar Alkitab Istanbul atau benda yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata benar pemirsa, Alkitab Istanbul ini ada gambar macan. Hari ini kayaknya dapat macan melulu ini. Tadi macan hitam, ini gambarnya macan hitam juga ini. Itu. Jangan-jangan yang turun di lapangan ini semuanya mukanya macan semuanya kayaknya. Iya, macan ompong pula. Nah, ada kelabangnya pula ini. Tadi ada cacing, ini kelabangnya. Alhamdulillah pemirsa, kita mendapatkan sosok Alkitab Istanbul, tapi agak sedikit unik. Ini Alkitab Istanbul ini yang di bagian depan ini kita lihat ada sosok macan hitam. Terus ada pedang atau apa ini simbolnya. Terus ada gambar simbol kalajengkingnya. Ya. Di sini juga ada gambar livan. Terus di sini juga ada pohon korma. Tapi pohon korma ini ditulisin dengan rajahan kalimat Allah. Itu. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok Alkitab Istanbul. Dan ini sangat bermanfaat sekali bagi orang yang beragama Islam. Tetapi saya jelaskan pengambilan barang pusaka ini apabila kalau kita bawa sehari-hari, kalau menurut saya, menurut ajaran Islam tidak diperbolehkan. Karena kita manusia ini banyak sekali perbuatan-perbuatan kotor, apalagi kalau kita sebagai sosok laki-laki suka kencing sembarangan, ya. Karena laki-laki ini kalau dia kencing, gak mungkin kalau dia kencing gak pegang, pasti dia megang sesuatu. Nah, megang sesuatu itu yang menyimpulkan benda yang najis. Nanti kalau benda yang najis kita akan memegang ayat-ayat suci ini, itu tidak diperbolehkan. Jadi Alkitab Istanbul ini bagusnya ini lebih baik ditaruh di dalam rumah atau di tempat posisi yang memang benar-benar layak dan tepat. Alhamdulillah kita mendapatkan sosok Alkitab Istanbul. Dan Alkitab Istanbul ini juga saya jelaskan, ini tidak ada unsur khodam sosok makhluk jinnya, ya. Tetapi ini menyimpulkan unsur kekuatan dari ayat-ayat yang dibuat, ya. Jadi tinggal tergantung isi ayat yang dibuat. Apabila ayat yang dibuat ini mengandung unsurnya untuk sihir, dia akan melindungi dari sihir. Apabila kalau untuk peredam, dia akan ayat tersebut itu dibuat dia untuk meredam sosok manusia. Apabila kelebihan ayat tersebut itu dibuat untuk ibaratnya tuh kelebihan kekebalan, bisa juga untuk kekebalan. Jadi tinggal tergantung isi ayat tersebut yang ada di dalam tersebut ini. Jadi semua benda pusaka yang ada di dalam Alkitab Istanbul ini tidak ada khodamnya, tetapi ayat-ayat tersebut ini yang akan mengandung karomah dan akan melindungi diri kita dari sosok makhluk-makhluk yang tidak nampak. Oke, alhamdulillah hari ini kita sukses pengambilan. Berapa barang kita dapat? 4 barang pusaka.
berkemungkinan kita istirahat dulu sejenak. Apabila kalau memang masih ada waktu kita untuk mengungkap sejarah lagi di sini, kita akan ungkap dan kita akan selusuri. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan satu sosok Alkitab Stabul. Ini akan kita simpan dulu. Nanti kalau seandainya layak kita berikan untuk cenderamata, kita akan berikan cenderamata. Oke, alhamdulillah hari ini sukses. Kita sudah pengambilan barang pusaka, dan barang pusaka ini kita ambil tujuan semata-mata untuk mengungkap sejarah. Yang kedua juga untuk menunjukkan kebesaran Allah. Dan yang ketiga juga kita pengambilan barang pusaka ini semata-mata agar supaya kita belajar lebih dalam lagi, menimba ilmu dari sisi apapun yang tidak kita bisa ketahui, menjadi kita bisa ketahui. Oke, alhamdulillah di channel YouTube Nur Afni ini udah kita ungkap dan kita buka sejarahnya. Mudah-mudahan di channel YouTube berikutnya akan menjadi lebih baik. Dan kita tutup dan kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Yuk. Tika ya deh.